Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Syahrir dengan NIM 24602045. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video saya yang berjudul Biaya Produksi dalam Pengantar Ekonomi Mikro. Yang pertama yaitu latar belakang yang membahas dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, pemahaman terhadap konsep biaya produksi menjadi sangat penting bagi pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen. Biaya produksi merupakan salah satu elemen fundamental dalam ilmu ekonomi mikro yang menentukan keberhasilan suatu usaha atau perusahaan dalam mencapai tujuan ekonomisnya. Setiap kegiatan produksi pasti melibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengorbanan ini tercermin dalam bentuk biaya produksi yang harus ditanggung oleh produsen. Pemahaman yang mendalam tentang struktur biaya produksi akan membantu pengusaha dalam mengambil keputusan strategis yang tepat, mulai dari penentuan harga jual, volume produksi optimal, hingga strategi ekspansi bisnis. Konsep biaya produksi dalam ekonomi mikro tidak hanya sebatas pada perhitungan matematis, tetapi juga mencakup aspek-aspek strategi seperti efisiensi produksi, optimalisasi sumber daya, dan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang biaya produksi menjadi kunci sukses dalam dunia bisnis modern. Pada slide selanjutnya, konsep dasar biaya produksi. Yang pertama, pengertian biaya produksi, yaitu biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Dalam konteks ekonomi mikro, biaya produksi mencakup seluruh pengorbanan ekonomis yang harus ditanggung produsen untuk mengubah input menjadi output. Konsep biaya produksi dalam ekonomi berbeda dengan konsep biaya dalam akuntansi. Ekonomi tidak hanya mempertimbangkan biaya eksplisit, tetapi juga biaya implisit atau biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai terbaik yang dikorbankan ketika memilih suatu alternatif tertentu. Yang kedua yaitu peran biaya dalam proses produksi, yaitu biaya produksi memiliki peran strategis dalam kegiatan ekonomi perusahaan, yaitu yang pertama, biaya produksi menjadi dasar penentuan harga jual produk. Perusahaan harus memastikan bahwa harga jual minimal dapat menutupi biaya produksi untuk menghindari kerugian. Yang kedua, analisis biaya produksi membantu perusahaan dalam menentukan volume produksi yang optimal, yaitu tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimal. Yang ketiga, struktur biaya produksi menentukan daya saing perusahaan di pasar. Perusahaan dengan struktur biaya yang lebih efisien akan memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan harga. Yang keempat, pemahaman tentang biaya produksi penting untuk perencanaan jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan investasi dan ekspansi bisnis. Lalu, hubungan biaya dengan pendapatan dan keuntungan, yaitu dalam ekonomi mikro terdapat hubungan yang erat antara biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan. Keuntungan ekonomis diperoleh dari selisih antara total pendapatan dengan total biaya produksi. Rumus dasarnya adalah keuntungan sama dengan total pendapatan dikurang total biaya. Perusahaan dikatakan memperoleh keuntungan ekonomis positif jika total pendapatan melebihi total biaya produksi. Sebaliknya, jika total biaya melebihi total pendapatan, perusahaan mengalami kerugian ekonomis. Kondisi impas terjadi ketika total pendapatan sama dengan total biaya produksi. Lalu, pada slide selanjutnya, jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost.
yaitu biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi berubah dalam jangka pendek. Biaya ini harus dibayar oleh perusahaan meskipun tidak melakukan produksi sama sekali. Contoh biaya tetap meliputi sewa gedung, gaji pegawai tetap, premi asuransi, pajak properti, dan penyusutan mesin. Karakteristik utama biaya tetap adalah independensinya tetap terhadap tingkat output. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat mengubah kapasitas produksi yang telah ditetapkan, sehingga biaya tetap menjadi beban yang harus ditanggung terlepas dari tingkat utilisasi kapasitas tersebut. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Semakin besar volume produksi, semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Contoh biaya variabel meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, listrik untuk mesin produksi, dan biaya transportasi. Biaya variabel memiliki hubungan yang positif dengan tingkat output. Dalam kondisi normal, peningkatan produksi akan diikuti oleh peningkatan biaya variabel secara proporsional. Namun, dalam praktiknya, hubungan ini menjadi non-linear karena faktor-faktor seperti efisiensi skala dan diskon pembelian dalam jumlah besar. Lalu yang ketiga, biaya total atau total cost, yaitu biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel pada setiap tingkat produksi. Rumus biaya total adalah total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Biaya total menunjukkan keseluruhan pengorbanan ekonomis yang harus ditanggung perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Kurva biaya total memiliki bentuk yang meningkat dari kiri ke kanan, dimulai dari titik yang sama dengan biaya tetap ketika output 0. Selanjutnya, biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya rata-rata adalah biaya per unit output yang diperoleh dengan membagi total biaya dengan jumlah output yang diproduksi terhadap beberapa jenis biaya rata-rata. Yang pertama, biaya tetap rata-rata atau AFC sama dengan FC per Q. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau AFC sama dengan VC per Q. Yang ketiga, biaya total rata-rata atau ATC sama dengan TC per Q atau AFC ditambah AVC. Biaya rata-rata memberikan informasi tentang efisiensi produksi per unit. Perusahaan umumnya berusaha meminimalkan biaya rata-rata untuk meningkatkan daya saing produknya. Lalu yang kelima, biaya marginal atau marginal cost, yaitu biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output. Biaya marginal dapat dihitung dengan rumus marginal cost sama dengan TC per Q. Konsep biaya marginal sangat penting dalam pengambilan keputusan produksi. Perusahaan akan terus menambah produksi selama penerimaan marginal masih lebih besar dari biaya marginal. Pada slide selanjutnya, biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, karakteristik biaya produksi jangka pendek, yaitu dalam jangka pendek, perusahaan beroperasi dengan setidaknya satu faktor produksi yang bersifat tetap. Biasanya, faktor tetap ini adalah kapital seperti mesin, bangunan, atau peralatan produksi. Karakteristik utama biaya produksi jangka pendek meliputi: yang pertama, adanya biaya tetap yang harus ditanggung terlepas dari tingkat produksi. Yang kedua, perusahaan hanya dapat menyesuaikan tingkat produksi dengan mengubah penggunaan faktor variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku. Lalu yang ketiga, terdapat batas maksimal kapasitas produksi yang ditentukan oleh faktor tetap. Law of diminishing returns
berlaku dalam jangka pendek, di mana penambahan faktor variabel pada titik tertentu akan menghasilkan peningkatan output yang semakin menurun. Hal ini menyebabkan biaya marginal akan meningkat setelah mencapai titik minimum. Yang kedua, karakteristik biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Perusahaan dapat mengubah seluruh aspek produksi, termasuk kapasitas pabrik, jumlah mesin, dan skala operasi. Karakteristik utama biaya produksi jangka panjang meliputi: yang pertama, tidak ada biaya tetap dalam jangka panjang karena semua faktor dapat disesuaikan. Yang kedua, perusahaan memiliki fleksibilitas penuh dalam memilih kombinasi faktor produksi yang optimal. Yang ketiga, konsep economies of scale dan diseconomies of scale menjadi relevan dalam analisis jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC menunjukkan biaya rata-rata terendah untuk setiap tingkat output ketika perusahaan dapat menyesuaikan semua faktor produksi. Kurva ini biasanya berbentuk U, mencerminkan adanya economies of scale pada awal dan diseconomies of scale pada tingkat produksi yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga, perbedaan dan persamaan biaya produksi dalam dua jangka waktu, yaitu perbedaan utama antara biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang terletak pada fleksibilitas penyesuaian faktor produksi. Dalam jangka pendek, perusahaan terbatas oleh kapasitas yang telah ditetapkan. Sementara dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kebebasan penuh untuk mengoptimalkan seluruh aspek produksi. Persamaan keduanya adalah bahwa perusahaan tetap berusaha meminimalkan biaya untuk setiap tingkat output. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam jangka pendek, perusahaan fokus pada optimisasi penggunaan faktor variabel, sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan dapat memilih skala produksi yang optimal. Pada slide selanjutnya yaitu kurva biaya produksi. Yang pertama, kurva biaya tetap dan biaya variabel. Yaitu pertama, kurva biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun tingkat produksi berubah dalam jangka pendek. Biaya ini harus dibayar perusahaan bahkan ketika tidak memproduksi sama sekali. Kurva biaya tetap berbentuk garis horizontal yang menunjukkan bahwa biaya tetap tidak berubah terhadap tingkat output. Yang kedua, kurva biaya tetap rata-rata berbentuk hiperbola yang menurun dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa biaya tetap per unit semakin kecil seiring peningkatan output. Yang ketiga, kurva biaya variabel berbentuk meningkat dari kiri ke kanan, dimulai dari titik origin. Bentuk kurva ini mencerminkan hukum hasil yang semakin menurun, di mana pada awalnya biaya variabel meningkat dengan tingkat yang menurun, kemudian meningkat dengan tingkat yang semakin besar. Lalu yang kedua, kurva biaya total rata-rata dan marginal, yaitu yang pertama, kurva biaya total merupakan penjumlahan vertikal dari kurva biaya tetap dan biaya variabel. Kurva ini dimulai dari titik yang sama dengan biaya tetap dan meningkat dengan kecepatan yang sama dengan kurva biaya variabel. Yang kedua, kurva biaya rata-rata total berbentuk U, mencerminkan efek gabungan dari biaya tetap rata-rata yang menurun dan biaya variabel rata-rata yang pada akhirnya meningkat. Titik minimum kurva ATC menunjukkan tingkat produksi yang paling efisien. Yang ketiga yaitu kurva biaya marginal, juga berbentuk U dan memotong kurva biaya rata-rata variabel dan biaya rata-rata total pada titik minimum masing-masing. Ini merupakan hukum matematika yang universal dalam analisis biaya produksi. Selanjutnya, hubungan antara kurva biaya dan skala produksi, yaitu hubungan antara kurva biaya dan skala produksi menunjukkan bagaimana efisiensi produksi berubah seiring dengan peningkatan skala operasi. Dalam jangka pendek, perusahaan menghadapi batasan kapasitas, sehingga peningkatan produksi di luar kapasitas optimal akan menyebabkan inefisiensi. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memanfaatkan economies of scale untuk menurunkan biaya rata-rata. Namun, pada skala yang sangat besar,
perusahaan mungkin mengalami diseconomies of scale yang menyebabkan biaya rata-rata meningkat kembali. Pada slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Yang pertama, teknologi produksi, yaitu teknologi produksi merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi struktur biaya produksi. Kemajuan teknologi umumnya dapat menurunkan biaya produksi melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang sama, atau menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Adopsi teknologi baru seringkali memerlukan investasi awal yang besar, tetapi dalam jangka panjang dapat mengurangi biaya operasional. Otomatisasi proses produksi dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meminimalkan kesalahan produksi. Yang kedua, harga input produksi, yaitu fluktuasi harga input produksi secara langsung mempengaruhi biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja, atau energi akan meningkatkan biaya produksi, sementara penurunan harga input akan mengurangi biaya produksi. Perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk mengelola risiko perubahan harga input, seperti kontrak jangka panjang dengan pemasok, diversifikasi sumber pasokan, atau hedging untuk komoditas yang diperdagangkan di pasar berjangka. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, yaitu tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja signifikan mempengaruhi biaya produksi. Tenaga kerja lebih terampil dan terlatih umumnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi, meskipun mungkin membutuhkan upah yang lebih tinggi. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya per unit output. Sistem insentif yang tepat dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih efisien. Selain itu, desain organisasi yang baik dan manajemen yang efektif dapat meningkatkan koordinasi dan mengurangi pemborosan dalam proses proporsional. Sistem insentif yang tepat dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih efisien. Selain itu, desain organisasi yang baik dan manajemen yang efektif dapat meningkatkan koordinasi dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Yang keempat, skala ekonomi dan disekonomi skala, yaitu skala ekonomi terjadi ketika peningkatan skala produksi menyebabkan penurunan biaya rata-rata. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti spesialisasi tenaga kerja, utilisasi kapasitas yang lebih baik, atau efisiensi dalam pembelian input dalam jumlah besar. Disekonomi skala terjadi ketika peningkatan skala produksi menyebabkan peningkatan biaya rata-rata. Hal ini umumnya disebabkan oleh kompleksitas manajemen yang meningkat, kesulitan koordinasi, dan keterbatasan sumber daya tertentu. Selanjutnya, analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. Yang pertama, titik impas atau break-even point, yaitu titik impas adalah tingkat produksi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Analisis titik impas membantu perusahaan dalam menentukan volume penjualan minimum yang harus dicapai untuk menghindari kerugian. Rumus perhitungan titik impas dalam unit adalah BEP atau unit sama dengan fixed cost per price per unit dikurang variable cost per unit. Lalu, analisis titik impas juga dapat dilakukan dalam nilai rupiah, yaitu BEP atau rupiah sama dengan fixed cost per contribution margin ratio. Pemahaman tentang titik impas membantu perusahaan dalam perencanaan produksi dan strategi penetrasi pasar. Yang kedua, analisis biaya dalam menentukan output optimal, yaitu penentuan output optimal dilakukan dengan membandingkan penerimaan marginal dengan biaya marginal. Prinsip optimisasi menyatakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan keuntungan pada tingkat produksi di mana MR sama dengan MC. Jika MR lebih besar dari MC, perusahaan sebaiknya menambah produksi karena setiap unit tambahan masih memberikan kontribusi positif terhadap keuntungan. Sebaliknya, jika MR lebih kecil dari MC,
Perusahaan sebaiknya mengurangi produksi karena setiap unit tambahan justru mengurangi keuntungan total. Selanjutnya, implikasi biaya produksi dalam strategi bisnis, yaitu analisis biaya produksi memiliki implikasi yang luas dalam pengembangan strategi bisnis, yaitu yang pertama, struktur biaya menentukan fleksibilitas harga dan strategi penetrasi pasar. Perusahaan dengan biaya produksi yang rendah dapat menerapkan strategi harga yang lebih agresif. Yang kedua, pemahaman tentang biaya membantu dalam keputusan make or buy, yaitu apakah lebih efisien memproduksi sendiri atau membeli dari supplier. Yang ketiga, analisis biaya penting dalam evaluasi investasi dan ekspansi bisnis. Yang keempat, manajemen biaya yang efektif dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang dapat mengendalikan biaya produksi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif. Ya. Lalu, pada slide selanjutnya yaitu kesimpulan yang berisi berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai biaya produksi dalam ekonomi mikro. Yang pertama, biaya produksi merupakan konsep fundamental dalam ekonomi mikro yang mencakup seluruh pengorbanan ekonomis untuk menghasilkan barang atau jasa. Pemahaman yang komprehensif tentang biaya produksi sangat penting untuk keberhasilan operasional perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Lalu yang kedua, klarifikasi biaya produksi menjadi biaya tetap dan biaya variabel, membantu dalam analisis perilaku biaya terhadap perubahan volume produksi. Konsep biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal memberikan kerangka analitis yang kuat untuk optimisasi produksi. Lalu yang ketiga, perbedaan antara biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang terletak pada fleksibilitas penyesuaian faktor produksi. Dalam jangka pendek, perusahaan dibatasi oleh kapasitas yang telah ditetapkan, sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat disesuaikan untuk mencapai efisiensi optimal. Lalu yang keempat, kurva biaya produksi menggambarkan hubungan antara biaya dan tingkat output yang sangat penting dalam analisis ekonomi. Bentuk kurva biaya mencerminkan hukum-hukum ekonomi seperti law of diminishing returns dan economies of scale. Lalu yang kelima, berbagai faktor seperti teknologi, harga input, efisiensi tenaga kerja, dan skala produksi mempengaruhi struktur biaya produksi. Manajemen yang efektif terhadap faktor-faktor ini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Lalu yang keenam, analisis biaya produksi memiliki aplikasi praktis yang luas dalam pengambilan keputusan bisnis, mulai dari penentuan titik impas, optimisasi output, hingga pengembangan strategi bisnis jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu saran. Yaitu berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: yang pertama, perusahaan perlu mengembangkan sistem akuntansi biaya yang akurat dan komprehensif untuk mendukung analisis biaya produksi. Sistem ini harus mampu mengidentifikasi dan mengklarifikasikan berbagai komponen biaya dengan tepat. Yang kedua, investasi dalam teknologi dan pengembangan sumber daya manusia harus diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya per unit output. Hal ini akan meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, perusahaan perlu mengembangkan strategi manajemen risiko untuk menghadapi fluktuasi harga input dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Diversifikasi sumber pasokan dan kontrak jangka panjang dapat menjadi
alternatif strategi yang efektif. Lalu yang keempat, analisis biaya produksi harus diintegrasikan dengan analisis pasar dan strategi bisnis secara keseluruhan. Keputusan produksi tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan biaya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemasaran dan positioning produk. Lalu yang kelima, untuk akademisi dan peneliti disarankan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang aplikasi konsep biaya produksi dalam konteks ekonomi digital dan industri 4.0, di mana struktur biaya tradisional mungkin mengalami perubahan signifikan. Baik, sekian dari video presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.